Hari ini kita akan mengeksplor makanan legendaris di Kota Malang. Halo, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kalista Absari Atara. Nama saya Mita Erlinda. Saya Dewi Ajeng Fatin. Saya Tasya Putri Yulia Matika. Nah, di setiap kota kan pasti ada makan legendaris tersendiri. Jadi sekarang kita mau mengeksplor makan legendaris yang ada di Kota Malang. Pertama, kita mau ke Rawon Nguling. Tinggal menggunakan Google Maps, jarak Universitas Brawijaya ke Rawon Nguling sekitar 5,4 km atau 14 menit menggunakan sepeda motor. Kebetulan hari ini cerah dan nggak mendung, jadi kita bisa ke Rawon Nguling menggunakan sepeda motor. Dan beginilah suasana Kota Malang di pagi hari. Sudah sampai, guys. Ayo masuk. Kebetulan kita datangnya habis jam makan siang, jadi agak sepi. Rawon Nguling sudah ada sejak tahun 1942. Untuk menu, mereka punya banyak pilihan selain nasi rawon, begitu juga dengan pilihan minumannya. Dan tada, nasi rawonnya udah datang. Terlihat menggodakan dagingnya. Mari kita lihat lebih dekat biar kalian makin ngiler. Di sini juga dapat tauge dan sambal sebagai pelengkap nasi rawon. Apapun yang kita pesan pasti dikasih mendol, otak, paru, dan tempe goreng. Tapi ini nggak gratis ya. Halo, jadi kita udah ada di Rawon Nguling. Ini rawonnya udah datang. Ada juga dikasih sambal sama kecambah. Jadi aku mau masukin dulu di sini. Kita racik-racik dulu ya guys. Sangat mudah untuk dipotong guys. Udah lengkap semua, ada nasi, sambal, dan juga dagingnya. Menggiurkan. Dagingnya sendiri empuk banget, jadi mudah dipotong. Jadi ini dagingnya banyak dan juga bumbunya meresap sampai ke dalam tubuh. Dan tadi kan kelihatan kalau nasinya kayak lebih banyak daripada daging kan, tapi ternyata dagingnya itu juga cukup. Jadi sama-sama banyaknya gitu guys. Tinggal 2 suapan terakhir. Satu suapan terakhir. I like it. Di sini seru banget, ada live musiknya dan lagu yang dibawain tuh lagu-lagu jadul. Habis ini kita mau lanjut ke Pangsit Mie Bromo. Dia juga makanan legendaris, sudah ada dari 1984, sekitar 38 tahun. Dan karena Rawon Nguling itu kayak cuman appetizer doang kan, jadi kita mau lanjut ke Pangsit Mie Bromo. Ayo kita lanjut. Pangsit Mie Bromo Pojok berdiri pada tahun 1984 dan telah memiliki banyak cabang. Ini daftar menunya. Tada, ini makanannya udah datang. Menu yang ditawarkan tentunya ada pangsit mie atau cuy mie ayam. Selain itu, mereka juga menyajikan bubur ayam. Tada! Jadi kita udah sampai di Pangsit Mie Bromo. Di sini aku pesan mie ayam. Aku pesan bubur ayam jamur. Karena tadi kita lihat ada menu bubur ayam jamur dan kita penasaran. Jadi kita juga pesan satu buat direview sekalian. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah coba kuahnya dulu ya. Udah cukup gurih dan juga tekstur mie-nya sendiri tuh kayak yang tipis dan juga pipih gitu. Udah dipotong juga kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, karena minyak kecil-kecil dan juga pipih itu jadi kayak menambah rasa sih. Selanjutnya aku mau coba pangsit goreng. I like it. Jadi kayaknya lebih enak kalau kita racik. Jadi ini ada kalian yang suka pedas, ini kayak ada acar yang isinya cabai gitu. Kita tambahin. Di situ ada saus juga.
tambah biar pedes aja gitu guys. Di sini juga ada acar buat kalian yang suka. Jadi ini setelah sedikit diracik, aku tambahin saus lagi, dan menurutku itu sausnya tuh kayak ada rasanya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahin itu tuh bikin rasa baru gitu, tapi tetap gak merubah mie yang rasa awalnya. Justru jadi lebih makin enak sih kalau menurut aku setelah diracik. Jadi recommended banget buat diracik. Jadi mari kita review buburnya. Ini bubur ayam jamur. Ini ada jamurnya, ada ayamnya. Jadi ini kayak bubur biasa, tapi dikasih topping ayam sama jamur kayak di mie ayam. Di dalam buburnya selain ada ayam sama jamur, ada telur rebus, ada kerupuk. Untuk rasa bubur ayamnya sendiri unik, terbilang unik karena ini bubur ayam biasa tapi dikasih topping yang biasanya buat mie ayam. Jadi terbilang unik dan ini enak sih. Jadi sangat recommended. I like it. Panas-panas ini, habis makan makanan berat, enaknya kita cari yang manis-manis nih. Sekarang kita ada di toko Owen. Ayo masuk. Di toko Owen, selain menyajikan es krim, mereka juga menyajikan roti, minuman, serta makanan-makanan berat. Tada, es krimnya udah datang. Tada. Nah, aku pesan single basic scoop yang rasa koktail. Sebelum kita cobain, kita bahas tentang sejarahnya toko Owen ini. Toko Owen ini didirikan oleh Liam Jianyo pada tahun 1930. Sebelumnya toko ini adalah toko roti, tapi kemudian berubah jadi toko es krim. I like it. Buat teksturnya itu kurang creamy, tapi kayak sorbet gitu. Terus rasanya manis, dan manisnya tuh pas. Jadi manisnya es krim ini dicampur sama buah, topping buah itu bikin rasanya menarik, unik, enak. Jadi sangat recommended. Nah, kita nunggu sorean dikit, abis itu kita ke makanan legendaris selanjutnya, yaitu Putu Lanang. Sekarang sudah sekitar jam 6 sore, jadi kita mau OTW ke makanan legendaris selanjutnya yang buka sekitar jam 6 sore. Jadi kayak gini suasana malam hari di Kota Malang. Kebetulan tadi siang hujan, jadi kita bisa menuju ke sana naik motor. Karena habis hujan, jadi anginnya dingin dan sejuk. Tada, akhirnya kita sampai di Putu Lanang. Kita sampai sekitar 6:30 dan udah banyak banget orang yang antri. Nah, ini proses pemarutan kelapanya. Kalau parutan kelapanya udah habis, bakalan langsung diparut lagi yang baru. Jadi parutan kelapanya masih fresh. Gak cuma putu, di sini juga ada jual lupis, cenil, klepon, atau bisa juga kalian campur menunya. Kalau misal pesanan kita udah jadi, bapaknya bakalan bilang, Putu Lanang ini berdiri pada tahun 1935 oleh Ibu Supija. Ini dia putunya. Jadi di Putu Lanang itu nggak disediain tempat untuk makan putunya. Nah, jadi kita bungkus terus kita cari tempat untuk makan di tempat lain. Nah, Putu Lanang ini beda dari putu yang biasa kita beli di tempat lain. Bedanya itu, kalau di tempat lain itu kan kalau misal kita makan itu langsung buyar di dalam mulut. Nah, kalau di Putu Lanang ini dia itu teksturnya tuh masih pulen, jadi masih bisa kita rasain. Nah, kelapanya tuh fresh banget. Jadi kalau misal udah habis, dia pasti bakalan marut kelapanya lagi. Nah, bisa kita lihat ini gula merahnya tuh lumer banget. Ini butuh yang hangat-hangat gak sih? Apalagi kita habis makan putu, pasti seret. Nah, di sini kita mau ke tempat legendaris selanjutnya, yaitu Ronde Titoni. Jadi, ini adalah perjalanan menuju Ronde Titoni.
Nah, sekarang kita udah ada di ronde Titoni. Nah, itu isiannya yang ada di ronde. Karena kita datangnya agak kemalaman, jadi kacang hijaunya sudah habis. Nah, isinya itu ada ronde besar, ronde kecil, jelly, sama kacang. Jadi kita ada di ronde Titoni. Nah, ini tuh udah ada sejak 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Sekarang udah 72 tahunan. Wah, udah lama banget gak sih? Itu awalnya Pak Abdul Hadi ini mikul gerobaknya di sekitar jalan besar. Nah, itu tuh ada di Jalan Titoni. Itu pada tahun 1948. Karena itu ronde itu disebut sebagai ronde Titoni. Nah, pada tahun 1998 itu Bapak Hadi itu udah netep di Jalan Zainal Arifin ini nomor 17. Udah nggak dipikul lagi, udah netep di sini. I like it. Pokoknya tuh enak. Kalau buat kalian yang suka jahe. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih kan nggak terlalu suka jahe ya. Jadi kayak rasa kayak agak kepedesan gitu. Makasih. Makasih.